Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Listianingsih. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teorema limit untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis real. Langsung saja ke definisi dari teorema limit. Di sini misalkan A subset R, di mana fungsi F memetakan himpunan R ke himpunan R, dan C anggota R suatu titik klaster dari A. Kita mengatakan bahwa F terbatas pada suatu lingkungan dari C. Jika terdapat lingkungan min delta dari C, pi delta C, dan suatu konstanta di mana M lebih dari 0. Sedemikian sehingga kita mempunyai mutlak fx, di mana mutlak fx-nya itu kurang dari sama dengan M untuk semua X anggota A dan phi delta C. Selanjutnya ada teorema 422. Jika A subset R dan fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan R mempunyai suatu limit pada C anggota R, maka F itu terbatas pada suatu lingkungan dari C. Pembuktian dari teorema 422. Jika L sama dengan limit fx, di mana x-nya itu mendekati C, maka oleh teorema 416 dengan epsilon sama dengan 1 terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga jika mutlak x min C itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka mutlak fx min L itu kurang dari 1. Dari sini oleh teorema akibat 2, 3, 4 bagian A, maka mutlak fx min mutlak L itu kurang dari sama dengan mutlak fx min L dan kurang dari 1. Oleh karena itu, jika X anggota A dan phi delta C, maka X-nya itu tidak sama dengan C, maka mutlak fx kurang dari sama dengan L plus 1. Jika E bukan anggota dari A, kita ambil M sama dengan mutlak L plus 1. Sedangkan jika C anggota A, kita ambil M sama dengan supremum mutlak FC mutlak L plus 1. Ini berarti bahwa jika C elemen A dan phi delta C, maka mutlak fx itu kurang dari sama dengan M. Ini menunjukkan bahwa F terbatas pada phi delta C suatu lingkungan min delta dari C. Definisi berikut serupa dengan definisi 313 untuk jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi barisan-barisan. Selanjutnya ini definisinya ya, yang tadi dikatakan definisi 423. Misalkan A subset R dan misalkan pula F dan G fungsi-fungsi yang terdefinisi pada A ke R, kita mendefinisikan jumlah F plus G, selisih F min G, dan hasil kali Fg pada A ke R sebagai fungsi-fungsi yang diberikan oleh F plus G dikali X sama dengan Fx plus Gx. Selanjutnya F min G dikali X sama dengan Fx min Gx. Dan Fg dikali X sama dengan Fx Gx. Untuk semua X anggota A. Selanjutnya, jika B anggota R, kita definisikan kelipatan BF sebagai fungsi yang diberikan oleh BF dikali X sama dengan BF dikali X untuk semua X anggota A. Akhirnya, jika Hx tidak sama dengan 0, untuk X anggota A, kita definisikan hasil bagi F per H adalah fungsi yang didefinisikan sebagai F per H dikali X sama dengan Fx per Hx untuk semua X anggota A. Teorema 424. Misalkan A subset R, F dan G fungsi-fungsi pada A ke R dan C anggota R titik klaster dari A. Selanjutnya misalkan B anggota R. Yang bagian A, jika limit F di mana X-nya itu mendekati C sama dengan L dan limit G di mana X-nya itu mendekati C sama dengan M, maka limit F plus G di mana X mendekati C sama dengan L plus M.
limit F min G di mana X mendekati C sama dengan L min. Yang bagian B, jika H memetakan himpunan A ke himpunan R di mana Hx-nya itu tidak sama dengan 0 untuk semua X anggota A, dan jika limit H di mana X-nya itu mendekati C sama dengan H tidak sama dengan 0, maka limit F per H di mana X-nya mendekati C sama dengan L per H. Pembuktian dari teorema 424 ini. Salah satu cara pembuktian dari teorema-teorema ini sangat serupa dengan pembuktian teorema 323. Secara alternatif, teorema ini dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema 323 dan teorema 418. Sebagai contoh, misalkan Xn sebarang barisan dalam A sedemikian sehingga Xn tidak sama dengan C untuk semua N anggota N dan C sama dengan limit Xn. Menurut teorema 418 bahwa limit Fxn sama dengan L, limit Gxn sama dengan M. Di pihak lain, definisi 423 mengakibatkan Fg dikali Xn sama dengan Fxn dikali Gxn untuk semua N anggota N. Oleh karena itu, suatu aplikasi dari teorema 323 menghasilkan limit Fg dikali Xn sama dengan limit Fxn dikali Gxn sama dengan limit Fxn dikali limit Gxn, dan hasilnya itu adalah Lm. Bagian lain dari teorema ini dibuktikan dengan cara yang serupa. Kita tinggalkan untuk dilakukan ya. Catatan yang pertama, kita perhatikan bahwa dalam bagian B, asumsi tambahan dibuat bahwa H sama dengan limit H tidak sama dengan 0, di mana X-nya itu mendekati C. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka limit Fx per Hx di mana X-nya mendekati C tidak ada. Akan tetapi, jika limit ini ada, kita dapat menggunakan teorema 424 yang bagian B untuk menghitungnya. Catatan yang kedua, misalkan A anggota R dan F1, F2 sampai Fn fungsi-fungsi pada A ke R dan C suatu titik klaster dari A jika LK sama dengan limit Fk di mana X-nya itu mendekati C untuk K sama dengan 1, 2 sampai N. Maka menurut teorema 424 dengan argumen induksi kita peroleh bahwa L1 ditambah L2 ditambah sampai Ln sama dengan limit F1 plus F2 plus sampai Fn di mana X-nya mendekati C, dan L1, L2 sampai Ln sama dengan limit sama dengan limit F1 dikali F2 sampai Fn di mana X-nya mendekati C. Catatan yang ketiga, khususnya kita deduksi dari catatan yang kedua bahwa jika L sama dengan limit F di mana X-nya mendekati C dan N anggota N, maka L pangkat N sama dengan limit Fx pangkat N di mana X-nya mendekati C. Berikut ada contoh soal. Di sini akan dibahas 3 ya. Contoh soal yang pertama, berapa limit yang diperlihatkan dalam pasal 41 dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema 424. Sebagai contoh, mengikuti hasil ini bahwa karena limit X sama dengan C, di mana X-nya mendekati C, maka limit X kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana X-nya juga mendekati C, dan jika C lebih dari 0, maka limit 1 per X sama dengan 1 per C, X mendekati C. Contoh soal yang kedua, limit X kuadrat plus 1 dikali X pangkat 3 min 4 sama dengan 20. X-nya itu mendekati 2. Berdasarkan teorema 424, kita peroleh bahwa limit X kuadrat plus 1 dikali X pangkat 3 min 4 di mana X mendekati 2 sama dengan limit X kuadrat plus 1 di mana X-nya mendekati 2 dikali limit X pangkat 3 min 4
X-nya mendekati 2, maka hasilnya adalah 5 dikali 4, yaitu 20. Contoh soal yang ketiga. Limit X pangkat 3 min 4 per X kuadrat plus 1 sama dengan 4 per 5, di mana X-nya itu mendekati 2. Jika kita menggunakan teorema 424 bagian B, maka kita mempunyai limit X pangkat 3 min 4 per X kuadrat plus 1 sama dengan limit X pangkat 3 min 4 per limit X kuadrat plus 1 sama dengan 4 per 5, di mana X-nya ini mendekati 2. Perhatikan bahwa karena limit pada penyebut yaitu limit X kuadrat plus 1 sama dengan 5, di mana X-nya mendekati 2, tidak sama dengan 0. Maka teorema 424 bagian B dapat dipergunakan. Selanjutnya ada teorema 426. Misalkan A subset R, di mana suatu fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan R dan C anggota R suatu titik klaster dari A jika fx lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B untuk semua X anggota A, di mana X-nya itu tidak sama dengan C. Dan jika limit f X mendekati C ada, maka limit f di mana X-nya itu mendekati C lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Bukti dari teorema 426 ini, jika L sama dengan limit F di mana X-nya mendekati C, maka menurut teorema 418 bahwa jika Xn sebarang barisan bilangan real sedemikian sehingga C tidak sama dengan Xn anggota A untuk semua N anggota N. Dan jika barisan Xn konvergen ke C, maka barisan Fxn konvergen ke L. Karena Fxn lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B untuk semua N anggota N, berarti menurut teorema 326 bahwa L lebih dari sama dengan A dan L kurang dari sama dengan B. Teorema selanjutnya yaitu teorema Apit. Misalkan A subset R FGH memetakan FGH yaitu suatu fungsi A memetakan maksudnya misalkan A subset R di mana suatu fungsi FGH memetakan himpunan A ke himpunan R dan C anggota R suatu titik klaster dari A. Jika Gx lebih dari sama dengan Fx dan Gx kurang dari sama dengan Hx untuk semua X anggota A, di mana X-nya itu tidak sama dengan C. Dan jika limit F sama dengan L sama dengan lim H, maka lim G sama dengan L, di mana nilai X-nya itu mendekati C. Selanjutnya ada contoh-contoh. Contoh yang pertama, limit X pangkat 3 per 2 sama dengan 0 dikali X lebih dari 0, di mana X-nya itu mendekati 0. Misalkan Fx sama dengan X pangkat 3 per 2 untuk X lebih dari 0, karena ketaksamaan X pangkat setengah lebih dari X dan kurang dari sama dengan 1 berlaku untuk X lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Maka berarti bahwa X kuadrat kurang dari Fx sama dengan X pangkat 3 per 2 kurang dari sama dengan X untuk X lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Karena limit X kuadrat sama dengan 0 dan limit X sama dengan 0 di mana nilai X-nya itu mendekati 0. Maka dengan menggunakan teorema Apit 427 diperoleh X pangkat 3 per 2 sama dengan 0, di mana X-nya itu mendekati 0. Contoh yang kedua, limit sin X sama dengan 0 di mana X-nya mendekati 0. Dapat dibuktikan dengan menggunakan pendekatan Deret-Taylor akan dibahas pada lanjutan dari pembahasan ini bahwa sin X lebih dari sama dengan min X dan kurang dari sama dengan X untuk semua X lebih dari sama dengan 0. Karena limit plus minus X sama dengan 0, X mendekati 0, maka menurut teorema Apit bahwa limit sin X sama dengan 0, X-nya mendekati 0.
teorema yang terakhir yaitu teorema 429. Misalkan A subset R di mana suatu fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan R dan C anggota R suatu titik klaster dari A jika limit f lebih dari 0 atau limit f kurang dari 0 di mana nilai X itu mendekati C. Maka terdapat suatu lingkungan dari C V delta C sedemikian sehingga fx lebih dari 0 atau fx kurang dari 0 untuk semua x anggota A dan V delta C di mana x-nya itu tidak sama dengan C. Pembuktian dari teorema ini, misalkan L sama dengan limit f di mana x-nya mendekati C dan anggaplah L lebih dari 0, kita ambil epsilon sama dengan setengah L lebih dari 0. Dalam teorema 416 bagian B dan diperoleh suatu bilangan delta lebih dari 0 sedemikian sehingga jika mutlak X min C lebih dari 0 dan kurang dari delta dan X anggota A, maka mutlak fx min L kurang dari setengah L. Oleh karena itu, mengapa? Berarti bahwa jika X anggota A dan V delta C di mana X-nya itu tidak sama dengan C, maka setengah L kurang dari fx dan lebih dari 0. Jika L kurang dari 0, dapat digunakan argumen yang serupa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.